Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjumpa lagi dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar PJOK ya untuk kelas 6 di semester 1. Ya, kita masuk ke bab 5 ya, aktivitas kebugaran jasmani. Ya, di sini akan dipelajari tentang kebugaran jasmani dan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Ya, kita simak bareng-bareng ya. Kebugaran jasmani merupakan modal dasar seseorang melakukan aktivitas dalam menyelesaikan tugas yang optimal. Guna atau untuk memelihara kebugaran jasmani ini memerlukan keseimbangan antara makan, istirahat, dan latihan atau olahraga. Kebugaran jasmani dalam olahraga dapat dilatih melalui kegiatan gerak atau move, misalnya lari, renang, bersepeda, dan lain-lain ya. Lalu ada kegiatan mengangkat atau lift. Contohnya adalah mendorong, menarik, weight training, dan kegiatan meregang atau stretch, misalnya adalah latihan kelenturan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan atau sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi kebugaran ada hubungannya dengan kesehatan ya, karena kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun secara sosial. Konsep kebugaran fisik sekarang dapat dibedakan antara kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performance ya. Unsur-unsur dari kebugaran jasmani adalah 1. Kekuatan, 2. Daya tahan, 3. Kecepatan, 4. Kelincahan, 5. Kelenturan, dan 6. Reaksi ya. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 6 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu ada 1. Umur, yang kedua tidur dan istirahat, 3. Makanan, 4. Jenis kelamin, 5. Pola hidup sehat, 6. Keturunan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berpengaruh kepada kebugaran jasmani itu juga ada 6 faktor ya. Nah, lalu bagaimana bentuk latihan kebugaran jasmani? Seperti apa saja sih latihannya? Ya, di sini akan dijelaskan yaitu untuk bentuk latihan kebugaran jasmani itu pertama ada lompat tali ya atau bermain skipping ya. Gerakan lompat tali ini berguna untuk melatih kekuatan otot tungkai. Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan tali sepanjang 2 meter dan pegang kedua ujung tali. Kedua pergelangan tangan diputar ke depan sehingga tali ikut berputar ke atas dan ke bawah. Lalu saat tali berputar, di bawah dilompati dilompati 1 atau 2 kaki ya. 4. Lompat tali dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama 5 menit ya, atau selama 3 menit, bolehlah gitu ya. Ya, lompat tali itu nama lainnya adalah bermain skipping ya. Nah, selain menggunakan tali, kalian juga bisa menggunakan karet gelang ya yang disusun, yang dibuat berbentuk seperti rantai ya untuk melakukan latihan lompat tali ini pun juga bisa. Yang kedua, yang B, yaitu latihan sit up. Ya, sit up ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Ya, caranya pertama, sikap awal posisi telentang, kedua tangan dilipat di belakang kepala. Lalu kedua kaki lurus atau ditekuk pada lutut. Ya,
Jadi untuk melakukan sit up ini bisa dengan kaki lurus atau bisa dengan kaki ditekuk. 2. Mintalah temanmu untuk memegangi pergelangan kaki. Iya, jadi agar kakinya tidak ikut terangkat ya. Gerakannya bangun sampai ke hidung mendekati lutut atau mencium lutut. Lakukan gerakan secara berulang-ulang ya. Gerakan ini sangat bagus untuk melatih kekuatan otot perut ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, latihan push up. Ya, push up ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Nah, adapun cara melakukannya, pertama, sikap awal tidur telungkup dengan bertumpu pada kedua telapak tangan dan ujung jari kaki. Atau bagi wanita itu bisa bertumpu pada kedua telapak tangan dan lutut. 2. Angkatlah seluruh badan hingga kedua lengan lurus. 3. Lakukan secara berulang-ulang. 4. Gerakan dilakukan berulang-ulang selama kurang lebih sekitar 10-12 detik. Ataupun juga bisa menggunakan hitungan ya. 10 atau 15 atau 12 kali atau 8 kali ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. 5. Lakukan gerakan push up dengan baik, sungguh-sungguh, penuh semangat dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya ada latihan back up. Ya, gerakan back up ini berguna untuk melatih atau meningkatkan kekuatan otot punggung. Ya, cara melakukannya, pertama, sikap awal yaitu tidur telungkup dengan kedua kaki lurus dan rapat. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lalu, mintalah salah satu teman untuk memegangi pergelangan kakimu ya. Setelah itu, angkat badan ke atas dengan posisi dada tidak menyentuh lantai. Lalu yang kelima, gerakan dilakukan berulang-ulang selama kurang lebih 10-12 detik. Lakukan gerakan ini dengan baik, sungguh-sungguh, penuh semangat, dan penuh tanggung jawab. Latihan berikutnya ada latihan lari cepat. Ya, lari cepat itu biasa disebut dengan istilah sprint. Ya. Lari cepat ini bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh untuk kelompok umur 10-12 tahun adalah 40 meter. Ya. Adapun cara-cara untuk melakukan lari cepat ini, yang pertama, sikap awal berdiri di belakang garis start dengan sikap badan tegak dan kedua kaki dibuka. 2. Kedua tangan di samping badan dengan sikap lari. 3. Lari di tempat, makin lama makin cepat sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. 5. Setelah ada aba-aba peluit, lalu kemudian kalian bisa lari secepatnya dengan jarak 40-60 meter. Dan latihan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Berikutnya ada lari bolak-balik. Nah, cara melakukan lari bolak-balik ini pertama ya, bisa meminta kepada guru ya untuk membuat lintasan sepanjang 10 meter ya. Kita buat lintasan sepanjang 10 meter. Lalu di ujung lintasan diberi tiang bendera sebagai penanda. Ya, atau kalau misalnya tidak ada tiang bendera ya boleh pakai bilah atau batang pohon lah ya. Yang ketiga, lalu dibagi kelas menjadi 2 kelompok besar. Nah, semua anggota kelompok berbaris berbanjar di belakang garis start. Lalu saat guru memulai memberi aba-aba, siswa yang terdepan ya, berada di baris terdepan, berlari ke depan hingga tiang bendera, kemudian memutari tiang dan berlari menuju garis start. 6.
Siswa dapat melakukan lari bolak-balik sebanyak 3 kali. 7. Ketika sampai garis start untuk ketiga kali, anggota selanjutnya berlari seperti pelari pertama. 8. Begitu seterusnya hingga semua anggota kelompok melakukannya. 9. Pemenang adalah kelompok yang paling cepat. Nah, latihan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang ya, dan dilakukanlah dengan bersungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Oke, demikian dari video ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.